Oke ya. Ini udah tampil ya di kalian. Akuntansi lindung nilai atau hedge accounting ya. Kita lihat ya. Nah, sebenarnya kalau pengertian ini sudah kita bahas hari Selasa kemarin ya. Jadi ini merupakan suatu strategi untuk mengelola resiko di pasar modal ya. Jadi meminimalkan resiko kerugian yang mungkin terjadi ya. Kemarin kan contohnya misalnya seperti adanya perubahan harga atau perubahan terkait dengan kurs mata uang asing ya. Kita membeli suatu barang atau kita memproduksi suatu barang ya, kita mau menjual barang itu di beberapa bulan kemudian ya, tapi kita ragu nih apakah nanti si barang ini itu akan mempunyai harga pasar sama dengan kondisi sekarang atau mengalami penurunan. Kalau mengalami penurunan rugi dong kita ya kan, tapi kalau harga pasarnya mengalami kenaikan, kita menjualnya juga akan mengalami keuntungan. Nah, bagaimana kita bisa meminimais resiko tersebut? Ya, karena di sini kan kita bicaranya bukan transaksi yang nilainya kecil. Kalau suatu perusahaan di sini yang melakukan hal itu biasanya adalah suatu perusahaan yang transaksinya nilainya besar. Jadi ada perubahan harga sedikit aja, dampaknya bagi perusahaan itu luar biasa. Jadi bagaimana mereka meminimais resiko itu? Ya. Dari fluktuasi harga terkait dengan surat berharga ataupun mungkin harga komoditas suatu barang ya, kemudian nilai suatu aset ataupun mungkin kewajiban ya, atau mungkin terkait dengan nilai tukar ya, nilai tukar valuta asing. Nah, ini semacam kita mentransfer resiko yang akan dihadapi perusahaan kepada pihak lain ya, tanpa harus membeli suatu polis asuransi. Kalau mungkin yang kita kenal selama ini itu kan untuk meminimasi resiko, kita membeli suatu polis asuransi ya, seperti misalnya yang umum untuk polis asuransi kan seperti asuransi kebakaran, asuransi kecelakaan misalnya ya, asuransi jiwa ya. Nah, ini kan tapi kalau terkait dengan yang surat berharga dan sebagainya itu cara untuk meminimasi resikonya adalah dengan melakukan hedging ya. Nah, dalam lindung nilai ini seorang investor ataupun spekulator itu akan mengambil posisi berlawanan dari item yang dilindungi ya. Seperti apa sih posisi berlawanan itu? Seperti gini, misalnya kita punya janji untuk membuat suatu kontrak gitu ya, untuk menjual produk ya, menjual komoditas ya di 3 bulan mendatang misalnya ya. Saat ini harga komoditas itu misalnya 10.000 ya, kita berjanji misalnya untuk menjual 3 bulan lagi 10.000 ya, menjual nih berarti. Nah, bagaimana untuk melindungi posisi kita? Kita di sini mengambil suatu untuk meminimasi resiko, kita mengambil posisi yang berlawanan dari yang mau saya lindungin ini tadi. Karena saya mau menjual, maka saya mengambil suatu hedging untuk melakukan pembelian aset ini 3 bulan mendatang di suatu harga tertentu. Gitu. Jadi posisi yang berlawanan. Jadi misalnya kita mau menjual 3 bulan lagi, kita berarti melindunginya dengan cara kita melakukan misalnya forward untuk membeli ya, atau mungkin option untuk membeli gitu ya. Jadi tergantung dari derivatifnya. Sehingga bila terjadi kerugian dari item yang dilindungi itu, kerugiannya akan tertutupi oleh keuntungan dari derivatif pelindungnya ya. Jadi misalnya tadi kita mau jual suatu harga komoditas ya, saat ini 10.000 misalnya, 3 bulan lagi katakanlah 10.000 ternyata 11.000 ya, berarti kan kita rugi nih ya, kita jualnya itu hanya bisa 10.000 3 bulan mendatang, padahal kalau di pasaran saya bisa jual 11.000. Nah, cuman karena saya sudah memasang katakanlah membeli option ataupun kita melakukan forward kontrak ya, atau future misalnya ya, jadi 3 bulan kemudian kita membeli aset itu di suatu harga tertentu ya, katakanlah kita memperkirakan kita sepakat untuk membeli di harga
misalnya 10.000 tadi. Ya, berarti nggak ada masalah kita ya, karena kita harus menjual ini tadi, ambilin aja dari yang posisi kontrak kita ini tadi, hedging kita yang sudah dilakukan ini tadi untuk mengcover kerugian kita ini tadi. Ya, oke. Jadi ini kan yang saya sampaikan tadi ya, contoh kontrak pembelian komoditas, investor akan melindunginya dengan derivatif posisi menjual. Ya, oke. Default atau setelan awal dari derivatif itu adalah surat berharga yang akan diperdagangkan atau trading securities yang dinilai berdasarkan fair value. Laba ruginya dilaporkan pada laporan keuangan tahun berjalan. Ya, jadi seperti yang hari Selasa kemarin, ya, ada perubahan nilai itu kan kita masuknya ke gain atau loss, ya. Tetapi bila derivatif digunakan untuk melindungi suatu resiko dan dirancang sebagai lindung nilai yang efektif, ya, maka asumsi itu tidak berlaku. Jadi di sini kita akan masuk dalam aturan akuntansi lindung nilai, ya. Kalau di Indonesia itu di PSAK 71 ya. Oke, kita lihat di sini pengertian hedging accounting sendiri ya. Istilah akuntansi untuk lindung nilai mengacu kepada akuntansi untuk mencatat perubahan nilai. Item yang dilindungi nilainya, instrumen yang melindungi, kemudian periode akuntansinya, dan tempat yang sama dalam laporan keuangan. Ya, jadi mencatat perubahan nilai untuk yang dilindunginya itu, kemudian instrumen yang melindunginya ini tadi atau derivatifnya, ya, untuk suatu periode akuntansi yang sama. Jadi misalnya per 31 Desember untuk item yang dilindungi gimana jurnalnya, untuk instrumennya bagaimana jurnalnya, ya. Jadi nanti kita akan lihat secara bersama-sama itu nanti pencatatannya bagaimana. Kemudian kebutuhan atas akuntansi, aturan akuntansi lindung nilai itu timbul karena dalam perlakuan akuntansi konvensional ada beberapa situasi di mana income offset itu tidak terjadi karena gain atau loss dari instrumen lindung nilai ya itu diakui di satu periode, sementara yang dilindunginya itu mungkin dilaporkan di periode yang lain. Atau gain atau loss instrumen lindung nilai diakui pada laporan laba rugi, sedangkan item yang dilindungi dilaporkan di neraca. Ya, contoh misalnya tadi kalau ada terkait dengan derivatif, ada laba ruginya masuknya ke gain atau loss yang masuk ke income statement, ya, profit and loss gitu ya. Sedangkan mungkin item yang dilindunginya dia ke OC, other comprehensive income, itu kan berarti masuknya ke neraca. Ya, jadi di sini akan menyebabkan adanya perbedaan dalam pelaporan laba. Ya. Nah ini yang tadi ya mungkin yang satu surat berharganya dinilai pakai fair value other comprehensive income. Ya. Kemudian untuk yang derivatifnya ya dia fair value TPL itu to profit and loss ya. Jadi dicatatnya tuh jadi ada perbedaan pencatatan di sini. Untuk yang derivatifnya dia dicatatnya di profit and loss ya. Terus untuk yang akun yang dilindunginya ini tadi ya itu dicatatnya di other comprehensive income di dalam neraca ya. Mungkin kalau teori seperti ini agak susah untuk membayangkan mungkin ya. Nanti kalau kita lihat di jurnalnya langsung ya mungkin ya. Ini sama sih sepertinya. Saya langsung sini aja. Nah, syarat untuk akuntansi lindung nilai. Ya, yang pertama di sini ada resiko terkait dengan tingkat bunga. Ada resiko terkait dengan nilai tukar falas tersebut atau valuta asing. Jadi kalau katakan misalkan transaksi ini melibatkan transaksi mata uang asing, ya, atau mungkin ada resiko terkait dengan perubahan harga, ya, atau resiko kredit. Nah, ini kita mau meminimasi resiko-resiko ini. Kemudian instrumen yang di dalam akuntansi lindung nilai tadi selain ada resiko, ada juga instrumen lindung nilainya sendiri atau derivatifnya. Ya.
Nah, yang derivatif ini yang sudah kita pelajari kemarin, apakah itu future, forward, option, atau swap. Ya. Kemudian ini item yang memenuhi syarat untuk akuntansi lindung nilai. Ya. Ada aset dan liabilitas keuangan ataupun yang non keuangan, ya. Kemudian mungkin komitmen atau kontrak pembelian atau penjualan, ya. Terus forecast atau perkiraan untuk transaksi di masa yang akan datang, ya. Terus investasi yang dicatat dalam mata uang asing, ya. Nah, kriteria untuk akuntansi lindung nilai di sini yang pertama, perusahaan harus punya keadaan atau objek yang mengandung kemungkinan terkena peristiwa atau kejadian. Ya. Jadi misalnya di sini ada suatu perusahaan, dia melakukan suatu kontrak pembelian atau penjualan, ya, dalam mata uang asing. Ya. Kita tahu ada dua resiko di sini. Pertama adalah harga belinya atau harga penjualan dari barang itu sendiri ada kemungkinan dia berubah. Ya, kalau kita melakukan kontrak misalnya tahun depan kita harus menyerahkan katakanlah komoditas misalnya ya tembaga ya 100 kilo tembaga di harga misalnya 10.000 rupiah ya kita pakai dolar deh kita pakai mata uang asing 10.000 dolar misalnya. Nah, ini berarti ada dua resiko. Yang pertama adalah harga dari tembaga itu sendiri dalam dolar bisa berfluktuasi. Kedua adalah dari sisi mata uangnya itu sendiri. Karena kita perusahaannya dia di Indonesia berarti dalam mata uang rupiah ya di mana kita melakukan kontrak untuk melakukan penyerahan barang yang dinilai dalam mata uang asing dolar. Ya, bisa jadi nilai tukarnya pada waktu kita harus menyerahkan itu dia mengalami penurunan atau mungkin penguatan ya. Jadi untuk meminimasi hal itu ya ini tadi kita akan melakukan lindung nilai ya. Jadi untuk melindungi kemungkinan kerugian ya. Jadi kita melakukan perlindungan dari aktivitas transaksi ini tadi ya. Nah, ada 3 jenis akuntansi lindung nilai yang akan dibahas di sini itu ada 2 ya. Pertama adalah fair value hedge accounting. Ya, nilai wajar dari akuntansi lindung nilai tersebut. Ya, penilaian untuk nilai wajarnya. Ya, karena memang untuk melakukan yang instrumen derivatif tadi itu kita akan menilai berdasarkan nilai wajarnya. Nanti kedua adalah cash flow hedge accounting. Ya, jadi melindungi untuk resiko bervariasinya arus kas. Nanti yang ketiga, ini di sini kita memang nggak bahas ya, penekanannya di 2 ini tadi ya. Hedging untuk net investment di entitas foreign itu berarti luar negeri tadi ya. Nah, yang pertama dulu, fair value hedge accounting. Ini adalah suatu lindung nilai hedging ya untuk melindungi resiko perubahan nilai wajar. Nilai wajar dari aset ataupun liability yang sudah diakui dalam suatu kontrak ya. Jadi misalnya kita sudah kontrak ini tadi di suatu harga tertentu ya. Ada kemungkinan ada perubahan nilai dari barang yang diperjualbelikan ini tadi. Ya, nilai wajarnya itu berubah. Ya. Kita mau melindungi nilai wajar ini tadi. Jadi dalam hal ini item yang dilindungi dan derivatifnya dinilai berdasarkan fair value pada saat laporan keuangan disusun. Laba atau rugi dari item yang dilindungi dan derivatifnya dilaporkan dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Kedua nanti cash flow hedge accounting. Cash flow hedge accounting itu adalah tadi resiko hedging untuk melindungi bervariasinya arus kas. Ya. Nah, derivatif dalam lindung nilai itu melindungi kemungkinan kerugian atau exposure dari variabilitas dalam arus kas yang diharapkan. Ya. Oke, kita lihat di sini.
Kalau untuk yang cash flow ini nanti laba ruginya itu dilaporkan di neraca ya. Dilaporkan dalam neraca sebagai komponen accumulated other comprehensive income atau AUCI ya. Nah, kita lihat contohnya aja di sini ya. Yang fair value hedging. Ada 5 ini contoh di sini nanti. Ada terkait dengan perlindungan inventory, contohnya, kemudian terkait dengan surat berharga yang dilindungi dengan put option, kemudian ada terkait hedging untuk komitmen penjualan, ya kita melakukan suatu kontrak atau komitmen penjualan. Kemudian keempat itu terkait dengan piutang, transaksi penjualan barang, tapi di sini dalam mata uang asing, ya. Kemudian ada 4 ya. Kita lihat satu persatu di sini. Ya. Yang persediaan, lindung nilai inventory. Contoh misalnya X Corporation. Dia punya persediaan 10.000 emas. 10.000 ons emas per 1 November 2010 dengan harga perolehannya $3 juta. Ya. $3 juta itu berarti dia $300 per ons kali 10.000 ya, 3 juta. Harga emas per ons pada tanggal 1 November itu adalah 352. Jadi sebenarnya ada suatu kenaikan ya dari harganya ya. Dia memperolehnya dulu harga 300. Memang tidak disampaikan di sini dia memperolehnya kapan, pokoknya diperoleh dengan harga 300 per ons ya. Dan pada tanggal 1 November itu harga pasarnya adalah 352 ya. Tanggal 1 November itu perusahaan mengikat forward kontrak untuk menjual emas itu dengan harga $350 pada tanggal 31 Maret 2011. Ya, jadi dia membuat suatu kontrak ya. 31 Maret 2011 itu dia akan menjual emas tadi dengan harga 350. Ya, dan akan diselesaikan secara net ya. Ini kan kemarin hari Selasa kan kita mempelajari ada 2 macam penyelesaian ya. Bisa dengan net penyelesaian ya, atau yang kedua gross settlement ya, net settlement dan gross settlement. Kalau yang gross settlement itu berarti pada tanggal jatuh temponya dia harus menyerahkan berupa barang ya, atau berupa uang kas kalau dia memang yang diperjanjikan adalah dalam mata uang asing ya, berarti ya mata uang asing itu yang harus diserahkan. Kalau yang diperjanjikan adalah seperti ini emas ya, berarti dia harus menyediakan emas. Tapi kalau net settlement kita tinggal nanti selisihnya aja antara yang dikontrakkan ini tadi dengan harga pasarnya. Nah, itu yang akan diselesaikan ya. Nah, per 31 Desember 2010 harga untuk forward kontraknya adalah $340 per ons. Ya, sedangkan harga spotnya $342 per ons. Jadi ada harga forward, ada harga spot atau harga pasar yang berlaku pada tanggal tersebut. Ya. Tanggal 31 Maret 2011 waktu jatuh temponya ya, harga emasnya menjadi 330 per ons. Ya, kita tahu harga emas ini kan berfluktuasi sekali tergantung dari kondisi pasar, ya, supply demand-nya, tergantung dari adanya isu-isu politik dan sebagainya, itu bisa mempengaruhi kenaikan ataupun penurunan harga emas. Ya. Nah, sehingga ini perusahaan dia melindungin ya, karena dia nggak mau nanti pada tanggal 31 Maret itu kan dia nggak tahu apakah emas itu akan naik melonjak tinggi ya ataukah turun, sehingga dia melakukan suatu pengikatan forward ini tadi ya, forward kontrak, berjanji untuk menjual emas dengan harga $350 ya. Nah, tanggal 1 November ini untuk forward ya, tidak ada jurnal karena memang nilai wajar dari kontrak ini kan belum ada. 1 November itu yang ada adalah ini harga pasarnya 352 ya. Dia mengikat
kontraknya, forward kontraknya itu nanti untuk 31 Maret 2011. Oke. Terus kapan ada jurnal? Yaitu pada waktu kita membuat laporan keuangan. Membuat laporan keuangan itu dibuatnya per 31 Desember 2010, ya. Di mana di sini untuk forward kontrak itu harganya menjadi 340 per ons. Ini ya. Nih, 31 Desember jadi 340 per ons, ya. Kita akan jurnal, berarti di sini ada dua hal ya, yaitu inventory yang di persediaan ini tadi yang mau dilindungin, dan derivatifnya itu adalah forward kontraknya. Jadi ada dua hal di sini ya. Ada persediaannya yang mau dilindungin, ya. Kemudian ada derivatifnya atau yang pelindungnya berupa forward kontrak. Ya. Oh ya, hedging ini bukan suatu keharusan. Bagi suatu perusahaan itu dia sifatnya opsional. Maksudnya apakah dia mau melindungi inventorinya atau tidak, ya, itu pilihan bagi perusahaan, ya. Kalau perusahaan memilih dia mau melindungi, itu kan dengan tujuan untuk meminimasi resiko tadi, ya. Jadi ini bukan suatu keharusan. Nah, berarti kita lihat di sini ada dua, ya. Pertama, mungkin yang ini dulu, yang bawah dulu mungkin ya. Ini terkait dengan fair value dari nilai persediaan kita, ya. Awalnya nilai persediaan kita tadi kan harganya 352 nih, 1 November. Ya kan? 31 Desember harganya jadi 342. Jadi turun, secara nilai wajarnya dia turun 10 dolar, ya. Jadi dia mengalami kerugian nih, loss on inventory, credit inventory. Itu dicatat dalam laporan keuangannya sebesar 100.000. Kedua, ya, kita akan menjurnal terkait dengan forward kontrak kita. Ya, forward kontrak kita itu kan tadinya harga pasarnya 350, kita kan udah janji mau bayar 350. Nggak taunya harga forward kita itu per 31 Desember 340. Ya. Laba atau rugi nih di sini? Laba atau rugi berarti? Kalau kita lihat di sini gain. Kok bisa gain? Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa gain? Yang dilindungi dia loss. Tapi forward kontraknya di sini gain. Ya. Ini kan kita punya persediaan emas, ya. Terus kita melindungi dengan kita mengikat suatu forward untuk menjual emas itu di harga 350, ya. Pada tanggal 31 Desember harganya 340. Jadi kita tuh udah punya kontrak. Saya bisa jual 350 sementara harga pasar 340. Harga untuk forward kontraknya. Kita untung atau rugi? Untung, Bu. Untung. Ya, kita untung dengan melakukan forward kontrak ini tadi. Karena kita sudah mengikat satu kontrak, saya bisa jual harga 350. Walaupun nanti misalnya harganya 340 itu kan turun tuh, ya kan? Forward kontraknya turun, harga spotnya juga turun. Tapi saya tetap bisa jual di harga 350. Makanya di sini untuk yang forward kontraknya kita mengalami gain. Ya. Forward kontrak, kredit gain on forward kontrak. Ya. Terus 31 Maret pada waktu kita jual. Ya, ini tadi kan 31 Maret ya, di mana di sini harga emasnya menjadi 330. Sementara kita sudah mengikat kontrak harga 350, ya. Jadi emas itu kita jual ke pihak ketiga ya dengan harga 330. Ya. Nah, kita lihat di sini. Kalau nilai inventorinya sendiri pada waktu tanggal 31 Maret dia turun. Awalnya tadi 31 Desember 342, kemudian sekarang jadi 330. Ya, turun berapa nih? 12 per ons, kalikan 10.000. Ya. Nah, sementara forward kontrak kita mengalami keuntungan. Kita tadi 31 Desember ya, jadi 340.
Sementara kita udah mengikat kontrak untuk jual harga 350. Sementara 31 Maret turun lagi, harganya jadi 330. Ya. Nah, tapi kita sudah ada suatu kontrak bahwa saya bisa jual harga 350. Apapun kondisinya saya bisa jual dengan harga 350, gitu kan? Nah, jadi kita lihat di sini ada keuntungan lagi kita dengan melakukan forward kontrak tadi sebesar selisih ya, selisih dari 31 Desember ya. 10 kali 10.000. 100.000. Nah, karena kita sudah jual ya, ini kan tadi untuk menyesuaikan laba ruginya ya. Kita memang menjual harga 330, berarti saya menerima uang kas credit sales ya 3.300.000. Sementara kalau kita menggunakan metode perpetual berarti kan kita langsung mencatat adanya pengurangan persediaan ya, debit cost of goods sold, credit inventory. Ini nilainya sebesar 2780 itu dari HPP-nya 3 juta. Ini kan harga awalnya kan 300 ya. Nih, HPP-nya 3 juta, kemudian dikurangin dengan penurunan persediaan ini ya. Ini kan udah turun 100, turun lagi 120 ya. Jadi nih 2780 ya, nilai persediaannya. Jadi jangan lupa ini ada penurunan persediaan. Terus kita tutup dong kontrak forward ini tadi, karena kan diselesaikan dengan net, berarti pihak yang membeli, yang melakukan kontrak dengan kita sebagai perusahaan itu berarti harus mengganti sebesar selisihnya, ya kan? Selisihnya tuh ya ini tadi, kita tutup aja transaksi forward kontrak ini tadi. Ya ini kan selisihnya ya, dari yang awalnya 350 kita dijanjikan ini tadi ya, terus kita mengikat kontrak 350, kemudian ternyata harga emasnya 330, selisihnya 20 kali 10.000 ya, ini kita tutup ya, debit cash credit forward kontrak, atau ini sama dengan kita cek aja di sini forward kontraknya di debit 100, ini 100, nah ini yang kita mau tutup ya. Sampai di sini paham? Bisa? Saya lanjutkan lagi yang kedua. Hedging, investasi dalam available for sale securities dengan opsi jual atau put option. Jadi kita melakukan pelindungan nilai untuk investasi ini berupa surat berharga, ya saham, ya yang available for sale, ya yang memang tersedia untuk dijual sekuritasnya, ya dilindungi dengan put option. Tanggal 31 Oktober 2010, Y Corporation, dia membeli 1.000 lembar saham PT ABC dengan harga $5 per lembar. Ya, pada saat yang sama, untuk melindungi penurunan nilai investasi itu, Y Corporation membeli put option dengan exercise price $5, jatuh tempo tanggal 31 Juli 2011. Jadi 31 Oktober dia membeli 1.000 lembar saham PT ABC, harganya $5 per lembar. Ya. Nah, saham itu kan sama juga ya tadi dengan harga komoditas, dia akan berfluktuasi harganya. Ya. Kita sekarang beli di harga 5, kita tentu mengharapkan nanti sekian bulan ke depan harganya akan mengalami peningkatan. Tapi kita juga takut, ya kalau naik, kalau turun gimana? Nah, akhirnya dia membelilah suatu opsi put option, ya, karena di sini dia kan ambil posisinya yang berlawanan ya. Dia harusnya ini kan dia membeli 1.000 lembar saham, ya, terus melindunginya dengan put option. Put option itu berarti opsi menjual, ya. 31 Juli ini berarti dari Oktober ke Juli 9 bulan ya. Oktober ya 9 bulan ya. 2 tambah 7 ya.
Nah, ini kita lihat pergerakan harga saham PT ABC dengan harga put option, ya, dan harga put optionnya. Harga saham PT ABC bervariasi nih. 31 Oktober 2010 $5. 31 Desember pada waktu kita membuat laporan keuangan dia turun nih jadi 4,75. Kemudian 31 Juli 2011 dia turun lagi jadi 4,5 ya pada waktu kita janji untuk melakukan pembelian tadi. Nah, sedangkan opsi jual, harga opsi jual dia ini per lembar, ini per 100 lembarnya, 1.000 lembar. Harga opsi jualnya dia $500, dia naik nih. 31 Desember naik, ya. 31 Juli juga naik, ya. Oke, kita lihat di sini jurnal yang dibuat 31 Oktober. Ya. Berarti kan dia beli dulu ada jurnal terkait dengan pembelian available for sale securities ini tadi. Ya. Jadi debit investment in available for sale credit cash, ya, 1.000 lembar kali $5. Kemudian di tanggal yang sama dia melakukan perlindungan dengan membeli put option. Put option di sini berarti dia exercise price-nya $5. Ini sepertinya dia membelinya nggak ada keterangan ini ya. Ini sepertinya dia opsinya itu per 10 lembar ya dilindungin dengan harga 5 ini tadi. Jadi pada waktu itu dia membelinya dengan harga 5 kali 100 ya. Oke, ini 500 pada waktu yang tanggal transaksinya ini ya. Jadi harga opsi jualnya 500 ini tadi ya. Jadi dia beli put option credit cash ya. Kemudian 31 Desember pada waktu kita membuat laporan keuangan. Kita lihat harganya kan tadi turun ya, per lembarnya dari yang 5 menjadi 4,75. Turun 0,25. Ya. Penurunan ini berarti kita mengalami suatu kerugian. Loss on available for sale, credit investment in available for sale. Ya. Penurunan nilai investasi. Sementara kalau kita lihat posisi yang opsi jualnya ya, dia naik nih. Naik jadi 700. Berarti untuk yang putnya, ya, put optionnya dia mengalami gain. Ya. Kenaikan nilai opsi sebesar 200. Terus pada waktu jatuh temponya, ya 31 Juli, ya, tadi kan untuk yang harga sahamnya turun lagi jadi 4,5. 0,25 berarti penurunannya. Kita jurnal lagi loss on available for sale tadi, credit investment 250. Dan kita lihat optionnya naik lagi ternyata. Ya, naik lagi jadi 900. Naik 200. Oke. Nah, jadi kita lihat kalau per tanggal 31 Juli itu kita menjual saham kita ini tadi di harga 4,5, ya, berarti kan kita akan terima uang 4.500, 4,5 kali 1.000, 4.500. Kredit investment, investasi kita berkurang tadi ya, yang kita beli awalnya di harga 5.000, sekarang jadi 4.500 ya. Kerugiannya kita sudah akui nih, tiap kali sudah diakui terlebih dahulu pada tanggal 31 Juli dan yang 31 Desember. Loss-nya sudah kita akuin ya. Jadi kita langsung debit cash credit investment in available for sale. Oke. Terus yang jurnal yang terakhir adalah menutup untuk yang put option tadi. Ya. Dengan kita hedging ya dengan membeli put option ini tadi, ya. Karena kan di awal kita beli harganya 500. Ya. Kita mengeluarkan uang 500. Paling tidak berarti karena kita menggunakan opsi tersebut, ya, maka kita akan mendapat uang kas dari yang membeli opsi kita ini tadi, ya, bahwa kita akan dibayar 500. Ya.
walaupun put option-nya ini tadi apa namanya, nilainya sekarang jadi 900 ya. Berarti kan istilahnya di sini kita itu melindungi dengan menjual apa, opsi jualnya ini tadi nilainya 900, sementara kita waktu itu dihargai dengan harga 500. Jadi ada 2 kali loss sebenarnya di sini ya. Ada loss on put option sebesar 400. Ya, penerimaan kas dari penjual opsi sebesar 0,5 kali 1.500. Ya, jadi karena harga pasarnya turun ya dari 5 ke 4,5 ya. Kemudian opsinya itu sendiri, optionnya itu sendiri, sekarang harga pasarnya menjadi 900, kita close, kita tutup ya. Jadi kita cuma terima uang 500 ya, ada kerugian lagi dari pembelian put option ini tadi. Tapi yang sebelumnya kita sudah mengakui ini ada kenaikan dari harga ini tadi ya. Jadi kalau kita convert itu ya sebenarnya nggak ada loss, nggak ada gain ya, karena di sini kan loss on put option 400, sebelumnya ada gain 200, gain lagi 200 ya. Jadi paling tidak kita itu kerugian yang kita alami dari penurunan investasi yang tadinya 5.000 menjadi 4.500 ya, dikonvert dengan pengembalian dari put option yang kita beli ini tadi ya. Jadi totalnya sebenarnya sama yang kita dapat dengan investasi awal kita yang sebesar 5.000 ini. Ya, uang kas kita kan awalnya keluar 5.000. Ya kerugiannya ini tadi karena kita membeli sebesar 500 ini tadi. Ya, cuman kalau kita nggak melindungi surat berharga kita, bisa jadi kita nggak tahu nanti ke depannya apakah lebih jatuh lagi nilainya gitu ya. Oke. Ada pertanyaan di sini? Saya lanjutkan lagi untuk yang ketiga ya. Lindung nilai komitmen penjualan. Ini kontrak penjualan. Atau suatu komitmen atau suatu perjanjian bahwa kita sepakat untuk melakukan penjualan suatu komoditas tertentu di suatu harga tertentu. Ya. Misalnya tanggal 31 Maret. X Corporation mengikat kontrak untuk menjual 10.000 ton minyak sawit. Harganya 298 per ton kepada seorang pelanggan. Barang akan diserahkan dan dibayar tanggal 30 Juni 2010. Berarti April, Mei, Juni, 3 bulan ke depan ya. Harga pasar tanggal 31 Maret itu 298 per ton. Jadi dia mengikat kontraknya sesuai dengan harga pasar saat dia mengikat kontrak tersebut ya. Karena perusahaan khawatir harga minyak sawit akan naik, maka dia melindungi dengan membeli 10 buah kontrak future. 10 buah kontrak future di posisi yang kebalikan ya, karena di sini kan dia sepakat untuk menjual, komitmen penjualannya itu sale, dia melindungi dengan future posisi beli. Ya. Jatuh temponya tanggal 30 Juni, sama nih. Satu kontrak untuk 1.000 ton. Berarti karena dia beli 10 kontrak ya, berarti pas ya untuk 10.000 ton minyak sawit ya. Harga per tonnya di sini untuk satu kontrak itu $300 per ton. Oke, kita lihat di sini ya. Nah, X harus membayar margin untuk setiap kontrak ya sebesar 10.000. Jadi di sini kan kalau future itu kita pada waktu melakukan kontrak di awal itu ada jurnal ya. Mungkin kemarin saya skip sedikit terkait dengan future ya. Yang forward saya sudah jelaskan, yang future-nya mungkin belum ya. Jadi kalau future itu dia di awal kontrak dia harus bayar kayak deposit ya. Depositnya tergantung dari perjanjiannya. Seperti ini, dia kan harus bayar dulu deposit sebesar 10.000 untuk setiap kontrak.
Berarti nanti kontraknya ada 10 buah future, berarti 10 kali 10.000 itu dia harus bayar di awal kontrak. Nah, harga minyak sawit untuk kontrak future dan harga spotnya itu adalah sebagai berikut. Ini kan tadi 3 bulannya, 31 Maret, 30 April, 31 Mei, dan ada 30 Juni. Ya. Ini ada harga spot masing-masing dan ada harga future. Ya. Oke. Ini tadi yang kontrak perjanjiannya, ya 298. Terus nanti kita lihat harga 30 Juninya berapa ya. Jurnal sekarang yang harus dibuat. Pada tanggal 31 Maret, pada waktu transaksi, nah ini dia kan harus bayar 10.000 untuk setiap kontrak. Dia padahal ada 10 buah kontrak future. Berarti 10 kali 10.000. Ya, 100.000 dia harus bayar di awal. Akunnya namanya margin deposit. Margin deposit kredit kas. Ya, sedangkan untuk komitmen penjualannya nggak ada jurnal. Dia semacam kayak perjanjian gitu aja bahwa dia akan menjual 10.000 ton minyak sawit, harganya 298 yang akan diserahkan pada tanggal 30 Juni 2010. Ya. Terus tanggal 30 April. Kita nih karena dia setiap bulan ada informasi harganya ya. Kalau ada seperti ini baru kita hitung kenaikan harga pasarnya. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya berarti kita hanya membuat biasanya pada waktu kita membuat laporan keuangan ya. Seperti ini 30 April. Ya. Kalau kita lihat harga sawitnya naik dari yang tadinya harganya 298 sekarang jadi 305 ya. Ada selisih $7 per tonnya ya. Ada $7 per ton. Ada 10.000 ton kan tadi ya. Berarti dari komitmen tersebut, perjanjian itu, perusahaan itu sudah mengalami kerugian. Ada loss on sales commitment. Dia berjanji menjual di harga 298, padahal harga pada tanggal 30 April udah naik jadi 305. Jadi ada loss on sales commitment, credit sales commitment. Ya. Sementara si yang kontraknya ini sendiri, ya, harga future-nya juga mengalami kenaikan. Sekarang harga future-nya jadi 307. Ya. Padahal waktu dia membuat kontrak di 31 Maret, dia masih harga 300. Nah, cuman ini berarti kita mengalami gain. Ya. Kenapa? Karena posisinya beli. Berarti kita itu ada suatu kontrak, ya, kita membeli sawit ini tadi di harga 300 ya pada tanggal 30 Juni. Sementara sekarang 30 April aja udah naik 7 ya. Jadi ini tercover. Harga pasarannya mengalami kenaikan, kita akan berjanji menjual di harga 298, sementara kita punya suatu kontrak untuk membeli ya, ini tadi menjual, berarti kita kontrak untuk membeli di harga 300. Kalau sekarang naik jadi 307, untung dong kita bisa beli harga 300 sementara harga pasar 307. Ya, jadi dia meng-offset kerugian. Ya, jadi sama kebetulan selisihnya ya. Terus tanggal 31 Mei, kalau kita lihat di sini naik lagi harga on the spot-nya ya. Jadi 309. Berarti ada kenaikan 4. Sementara harga future-nya juga naik lagi, jadi 310. Ada kenaikan $3 ya. Jadi yang satu kita mengalami kerugian 4, yang satu kita mengalami keuntungan ya, gain sebesar $3 per tonnya. Ya. Ini tadi jurnalnya. Satu lagi pada waktu jatuh tempo 30 Juni ya. Harga spotnya naik $6. Sementara harga future-nya di sini untuk posisi beli kita juga naik $5 ya, berarti kita mengalami keuntungan 5 untuk mengcover kerugian ini tadi ya, walaupun memang kerugiannya lebih besar ya daripada kenaikan yang harga future-nya ya.
Cuman dari sini paling tidak kita tidak rugi terlalu besar dengan kita membuat suatu future kontrak ini tadi, kita tidak ada kerugian tapi tidak sebesar yang kalau tidak dilakukan hedging, ya. Kita tutup dong ini, kan kita janji tanggal 30 Juni kita mau jual di harga 298 kali 10.000 ton, ya. Jadi kita terima uang sebesar 2.980, ya. Sementara di sini tadi untuk apa? Sales komitmennya, ya. Itu ini sebesar 170 itu dari kenaikan ini tadi. 315 dikurangin dengan 298 ini tadi, ya. Kita kan komit untuk menjual di harga 298, ya. Ini nggak ada tadi jurnalnya, tapi di sini ya. Kita menjual di harga 298, nggak taunya dia 315. Ada kenaikan sebesar 17 ya. 17 per onsnya, ya. Jadi kita untuk menutup sales commitment yang ada ini tadi, debit sales commitment, credit sales, ya. Kemudian, nah menutup untuk yang margin deposit tadi, ya. Jadi kalau kita lihat dengan adanya future contract ini tadi, ya, kita kan mendapatkan sebesar 15 per ons, ya, kali 10.000, berarti $150, ya. Dari future kontrak future itu dia mendapat laba sebesar 150.000. Nih, ya. Kita tutup future kontrak debit cash. Nah, terus satu lagi bahwa di awal dia kan udah kasih deposit, ya. Deposit itu margin deposit ini akan dikembalikan pada waktu perusahaan itu sudah menutup future kontraknya ini tadi. Jadi dia seharusnya kan dapat uang kas cuma 150.000, tapi karena di awal dia sudah setor 100.000, maka sekarang yang diterima adalah 250.000. Ya. Tambah dengan margin deposit yang dibayar di awal dia melakukan kontrak future tadi. Lumayan bagi perusahaan itu, dia dapat uang kas tadi ini kan 2.980, ya. Kalau ditambah dengan 250 ini tadi, dia dapat 3.230. 3.230, ya. Sementara kalau kita kurangkan dengan yang margin deposit dan sebagainya, ya, dia nggak mengalami kerugian yang besar ini nih, ya. Kalau dia nggak melakukan future contract, kan dia pasti akan mengalami kerugian sebesar dari 298 ke 315 ini, ya. Dia akan terima 298 padahal harga pasarnya 315. Ya. Jadi ada suatu keuntungan di sini dengan dia melakukan future contract. Ya. Satu lagi yaitu mengenai lindung nilai piutang dalam mata uang asing. Jadi misalnya di sini dia sepakat untuk menjual minyak di harga $15.000 tanggal 1 Desember 2010. Nanti dari pembayaran penjualan minyak itu akan dibayar dalam US dollar. Ya. Dibayarnya tanggal 30 Januari 2011. Jadi 1 Desember 2010 dia udah jual minyaknya. Minyaknya udah dikirim. Pada waktu penjualan itu harga minyaknya adalah $15.000. Ya. Dibayar 2 bulan lagi. 30 Januari 2011. Ya. Dibayarnya dalam dolar 15.000. Nah, kalau terkait transaksi mata uang asing, di sini ada resiko kan, bahwa kurs rupiah ke dolar ini akan bervariasi. Dengan mata uang fungsional di sini rupiah, ya bisa jadi misalnya nilai rupiah itu menguat, berarti kurs dari kurs tersebut, ya, rupiah yang kita terima akan makin kecil.
Ya, kalau kita ada transaksi dalam dolar seperti ini, kita tentu berharap rupiahnya itu melemah. Karena dengan rupiah melemah, kita akan mendapatkan rupiah yang lebih banyak gitu. Nah, cuman perusahaan ini khawatir, jangan-jangan nanti akhir tahun perusahaan nilai rupiah itu malah menguat, ya. Sehingga dia mengikat suatu forward contract dengan broker untuk menukar US dollarnya dengan rupiah, ya. Jadi kontraknya di sini nanti penyelesaian untuk pembayaran untuk minyak tadi akan dilakukan dalam mata uang rupiah, gitu ya. Jadi transaksi tidak akan diselesaikan secara net, berarti nanti secara gross settlement. Nah, kita lihat di sini kursnya, ya. Dia melakukan future ini berarti ya. 1 Desember 2010 kurs spotnya adalah 9.500, ya. Kontraknya berlaku sampai 30 Januari. 30 Januari kita lihat di sini kursnya, ya kalau kita lihat kursnya makin lama makin menurun ya. Nah, dia melakukan future rates, ya kontrak future. Kontrak future ini kita lihat, kita sesuaikan dengan jangka waktunya. Ini mulai 1 Desember sampai dengan 30 Januari. Berarti berapa bulan? Dari 1 Desember ke 30 Januari, berapa bulan tuh? 2 bulan. 2 ya? Ada 2 bulan. 2 bulan berarti 60 hari. Kita ambil yang 60 days future rate. Ya. Berarti kita nanti mengambil kursnya untuk menghitung future-nya ini adalah 900, yang 9.100. Ya. Kita lihat di sini ya. Jurnal yang dibuat berkaitan dengan transaksi di atas adalah pada tanggal 1 Desember. Namanya dia sudah melakukan penjualan minyak ini tadi. Ya. Minyaknya dijual dengan harga 15 dolar. Ini dolar yang tertulis ya, 15.000 dolar. Kalikan kurs pada waktu 1 Desember itu 9.500. Ya. Jadi 142.500 nih. AR pada sales. FC ini foreign currency. Ya, jadi transaksinya foreign currency, tapi karena dia pencatatannya dalam rupiah di pembukuannya, maka dia akan kalikan dengan kurs on the spot ya pada saat itu. Nah, tadi kan dibilang bahwa dia takut kurs rupiahnya itu menguat ya, karena itu dia membuat suatu kontrak di sini. Kontraknya akan membayar dalam rupiah ya. Jadi menukar US dollar dengan rupiah ya. Nah, karena dia waktunya adalah 2 bulan tadi, maka kita lihat kurs pada tanggal 1 Desember untuk 60 days future rate itu adalah 9.100. Ya. Kita kalikan 15.000 kalikan 9.100. Ya, jadi ini ya akan menyerahkan 15.000 dolar ya dan akan menerima 136.500.000 kontraknya itu begitu ya. Jadi 60 hari lagi diperkirakan harganya 9.100 kali 15.000 ya. Jadi kita udah dijanjikan oke, nanti 2 bulan lagi akan dibayar, kontraknya itu begitu, akan dibayar sebesar 136.500.000 dibayar dalam rupiah. Nanti dolar misalnya pada waktu itu kursnya makin tinggi atau apa, itu urusannya pihak yang membeli future kontrak kita ini tadi. Ya, jadi kita pokoknya akan terima secara rupiahnya adalah 136.500 sesuai dengan ini kurs future rate-nya 9.100 kalikan dengan 15.000 dolar yang kita kontrak ini tadi. Jadi debit, kontrak receivable, kredit, kontrak payable ini dalam foreign currency 136.500 ya. Nah, sekarang 31 Desember pada waktu tutup buku. Kita lihat pada waktu tutup buku ternyata kalau spot rate-nya dia turun ya, jadi 9.400. Nah, untuk yang
rate untuk future-nya ya. Karena di sini ke 31 Desember 31 Desember ke 31 Januari, ini harusnya 31 Januari ya. Ke 31 Januari itu berarti 1 bulan. Ini 1 bulan itu cuma 30 hari. Nah, berarti kita lihatlah kurs 30 day ya, 30 hari future rate ya, 30 days future rate itu adalah 9.050. Ya, jadi untuk kontraknya nanti lihat kursnya yang 9.050 ya. Oke, kita lihat di sini 31 Desember ya, ada kerugian selisih kurs karena turun dari 9.500 ke 9.400. Jadi kita mencatat debit exchange loss credit account receivable. Ya, 1.500.000 ya. Jadi kalau kita lihat di sini account receivable-nya turun ya dari yang 142.500.000 sekarang turun 1.500.000. Jadi kalau mau di net off itu sekarang account receivable-nya tersisa 141 juta. Ya, 141 juta. Sekarang terkait dengan yang kontrak payable-nya ya. Ini dia kontrak payable-nya kalau kita lihat awalnya kan 9.100 ya. Sekarang jadi 9.050. Ini dibilangnya di sini mengalami keuntungan. Ya, keuntungan itu karena kita di sini dinilai 9.100 sementara kurs pada waktu itu sekarang turun jadi 9.050. Jadi dengan kita melakukan kontrak kita untung nih karena rupiah menguat rupanya. Ya, jadi kontrak payable credit exchange gain ya 750.000. Jadi saldo kontrak payable-nya sekarang turun ya. Yang tadinya 136.500 dikurangi 750 sekarang jadi 135.750. Ya. Kemudian 30 Januari pada waktu kita harus menerima siang pembayaran ya, pembayaran dari penjualan minyak yang $15.000 itu ya, 30 Januari ini kita akan terima cash 139.500. Ya. Dari mana 139.500? Karena kurs spot pada waktu itu adalah 9.300. Kalikan 15.000 ya, berarti saya akan terima 139.500. Sementara piutang saya itu 141. Awalnya 142 piutangnya dari penjualan itu dalam rupiahnya. Terus di akhir tahun saya sesuaikan ada penurunan 1.500.000. Sekarang tersisa nih 141 juta. Jadi 142.500 dikurangi 1.500.000 ya. Jadi ada kerugian sebesar 1.500.000 dari penerimaan uang kas saya akibat transaksi dalam mata uang asing tadi. Nah, cuman karena saya sekarang sudah punya suatu kontrak ya. Ini berarti karena kan kita berarti terimanya secara rupiah ya, dolarnya ya urusan si pihak yang saya kontrak ini tadi ya. Jadi kita udah terima karena di sini ada net settlement ya. Oh ya, tidak diselesaikan secara net, berarti gross. Berarti ada penyerahan dolar yang akan diterima oleh si perusahaan. Ya, jadi makanya ini di sini dibilang akan diserahkan $15.000. Ya, $15.000 dengan kurs 9.300. Ya. Di sini debit kontrak payable, kredit cash ya. Ini untuk menutup ini ya. Apa? Kontrak payable kita ini tadi ya. Jadi kontrak payable ada debit kontrak receivable, kredit kontrak payable. Jadi receivable itu kita punya tagihan nanti dibayar dalam rupiah ya. Tapi kita ngasih kepada pihak lawan kita itu berupa foreign currency, berupa dolar sebesar 15.000 ini tadi. Ya, jadi makanya di sini kontrak payable-nya
136.500 yang sudah berkurang 750 ya. Jadi kontrak payable-nya 135.750. Kita ngasih nih 15.000 nih, saya terima nih dari pihak yang membeli minyak saya terima $15.000. Nih saya kasih ya. Nah, tapi kita mengalami di sini ada sebentar. Ini ya. Uang kas yang keluar ini 139.500 itu 15.000 kalikan ya. 15.000 kalikan kurs spot pada waktu itu 9.300 ya. Jadi tagihan kita itu kan berkurang ini tadi. Bukan tagihan dari piutang ya. Piutang kita berkurang 141 juta ya. Di mana kita di sini menerima uang kas dari pembayaran itu ya nilainya 139.500 ya, tapi ini berbentuk dolar ya, berbentuk dolar $15.000 ya. Nah, $15.000 ini tadi kita serahkan kepada pihak yang melakukan kontrak dengan kita ya. Ini saya kasih $15.000 ya. Nah, kita dibayar dengan memberikan si $15.000 tadi itu penyelesaian kontraknya ya. Tadi kan udah dijanjikan kita akan terima uang 136.500. Nih, seperti ini. Ya, jadi menutup yang kontrak receivable ini tadi. Ya. Oke. Jadi katakan kita misalnya mengalami kerugiannya juga nggak besar, gitu. Tidak sebesar kalau kita tidak membuat suatu kontrak seperti ini, ya. Berarti kan karena kurs menguat, ya, kita awalnya 9.500, gitu kan? Nah, ternyata pada waktu kita dibayarnya itu rupiahnya menjadi 9.300, ya, menguat. Nah, karena kita sudah melakukan suatu kontrak di sini ya bahwa kita sepakat untuk dibayar di suatu rupiah tertentu ya, ini mengcover kerugian yang terjadi ini tadi ya. Oke. Jadi rugi tidak sebesar kalau tidak kita lakukan suatu perlindungan terhadap transaksi mata uang asing ini. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Lanjut deh, contoh lindung nilai arus kas atau cash flow hedging. Ya, cash flow hedging di sini yang dibahas nanti ada dua ya, mengenai transaksi forecasting, kemudian swap terkait dengan bunga. Ya, yang A dulu sekarang. Hedging untuk forecasting transaction. Tanggal 1 Oktober 2011. Perusahaan X memperkirakan bahwa dalam jangka waktu setahun ke depan dia akan memproduksi dan menjual tembaga sebanyak 100.000 ton. Biaya perolehan tembaga 28.900.000 atau harga perolehannya ya 28.900.000. Karena dia khawatir harga tembaga turun, maka dia mengikat suatu forward exchange contract dengan Y untuk menjual tembaga itu dengan harga $300. Berarti kalau dia akan menjual 100.000 ton, kalau harga $300 berarti kan harusnya dia terima $30 juta. Ya. Nah, di sini ada tingkat bunga. Kalau ada tingkat bunga ini berarti nanti kita akan menghitung present value. Ya, jadi nanti ada perhitungan untuk present value. Bagaimana perhitungan present value-nya? Sama dengan yang hari Selasa kemarin dijelaskan. Ya, nanti berapa jumlah nasionalnya dikalikan dengan pembagiannya itu tadi ya 1 plus tingkat bunganya ya dipangkatkan jangka waktunya berapa lama. Nah, itu yang rumus yang hari Selasa kemarin dijelaskan itu jangan dilupakan. Itu yang akan kita pakai di sini untuk menghitung kalau kita perlu menghitung adanya suatu present value ya. Harga tembaga yang relevan dengan transaksi di atas sebagai berikut. Tanggal 1 Oktober
harganya 300, 31 Desember rupanya naik jadi 310, 31 Maret turun jadi 295, 30 Juni turun lagi jadi 290, dan 30 September naik lagi jadi 310. Ya. Nah, diasumsikan di sini si X membuat laporan triwulanan. Berarti di sini transaksinya 1 Oktober, akan ada pelaporan itu berarti 31 Desember, 31 Maret, 30 Juni, dan 30 September. Makanya untuk data-data per triwulanan itu ada. Ya. 1 Oktober, tidak ada jurnal. Ya, 1 Oktober di sini kan dia melakukan forward kontrak. Kalau terkait forward kontrak, pada waktu transaksi pengikatannya itu nggak ada jurnal karena kan dia belum dihitung harga wajarnya ya pada waktu tanggal transaksinya itu atau tanggal kontraknya itu ya dia belum ada harga wajarnya, jadi dia memang belum ada jurnal ya. 31 Desember kita lihat di sini harga tembaganya naik ya. Harga tembaganya dari 300 jadi 310. Naik 10. Ya. Naik 10 kalikan 100.000 pound ya. Berarti 1 juta harusnya ya, 1 juta. Nah, karena baru dibayar 9 bulan lagi, ya 9 bulan itu kan karena di sini perkiraannya dia mau menjual dalam waktu setahun ke depan. Ya. 1 Oktober ke 31 Desember itu sudah berjalan 3 bulan. Berarti kan masih ada 9 bulan lagi. Ya. Maka kita menghitung nih di sini. Ya, di present value-kan. Nilai 1 juta ini kita present value-kan. Bunganya tadi diketahui 1% per bulan. Ya. Nah, present value-nya ini menghitung bunganya itu bunga bulanan ya memang ya. Jadi kalau misalnya memang belum dijadikan bulanan harus kalian bagi dulu, bagi 12 ya. Jadi nilainya tadi 1 juta dibagi dengan 1 plus ini plus R ya, plus bunganya. 1 plus 1%. Ya. Dipangkat berapa? Pangkat dengan si berapa lama periodenya ini nanti sampai dengan dia dibayar. Ya, masih 9 bulan lagi. Berarti pangkat 9. Ketemulah angka 914.340 nih. Jadi ini yang kita jurnal di sini. Debit other comprehensive income, kredit forward contract. Ya. 914.340. Jadi forward kontraknya dia mengalami suatu apa namanya? Ini sebenarnya ada L itu liability ya. Jadi ada hutang di sini terkait dengan forward kontrak itu ya. Awalnya nilainya 300 kan? Sekarang jadi 310 ya. Terus kita lihat lagi berikutnya ya. 31 Maret. Ya, harga tembaga turun lagi dari 300 dia jadi 295. Ya. Setelah sempat naik, dia turun jadi 295. Kita lihat. Ya. Dia turun dari awal yang 300 ya. Ini. Jadi 295 ya. Berarti dia mengalami suatu keuntungan sebenarnya karena kan sudah dikontrak dengan harga 300 ya. Oke. Padahal di sini harga tembagannya turun ya. Jadi keuntungannya dia sebesar 5. Karena baru 6 bulan lagi akan diselesaikan untuk yang pada tanggal 31 Maret itu, maka di present value-kan lagi ya. Selisihnya ini tadi 500.000 dibagi dengan 1 plus 1% tadi ya. Pangkat 6 ya. 471.023. Kita lihat untuk jurnalnya ya. Kenapa seperti ini? Jadi kan tadinya yang 914 ini tadi itu posisinya dia loss ya. Jadi
Kalau kita mau lihat ini gini, seperti ini ya. Awalnya dia forward kontraknya tuh di sini. Posisinya misalnya negatif nih ya. 914.340. Terus sekarang per 31 Maret harga tembaganya turun sehingga posisi forwardnya dia sebenarnya mengalami keuntungan plus ya 471.023 ya kan? Ini kan dari hasil perhitungannya seperti ini. Ya. Nah, berapa sih sebenarnya kenaikan dari 914 ke 471? Nah, kenaikannya sebesar ini dijumlahkan. Jadi makanya ya, 914.340 ditambah 471.023. Ya. 1385363. Ya. Jadi forward kontrak, kredit, other comprehensive income. 30 Juni sekarang. 30 Juni rupanya harga tembaga turun lagi. Turun lagi dari 300 ke 290. Ya, turun berarti sebesar 10. Ini kita present value-kan lagi. Ya. Masih diterima 3 bulan lagi, berarti harganya 975.90. Ya. Berarti kita lihat. Ya. Ini ya. Tadi kan kalau yang posisi awal, ini minus 914 ke 471. Dia sudah naik 1385363. Posisinya sekarang di sini ya. 471023. Ya. Setelah 471023, sekarang karena mengalami penurunan lagi, berarti menguntungkan nih kita bikin suatu forward kontrak. Ya. Nah, keuntungannya sebesar ini 975.90. Ya. Nah, kita lihat dari 471 ini posisi plus, ini misalnya 0 di sini. Ini juga plus ya. Berapa kenaikan dari 471 ke 970? Berarti sebesar selisihnya. Selisihnya inilah yang kita jurnal. Debat forward kontrak, kredit, other comprehensive income. Ya. Sebesar selisihnya yang kita jurnal. 499.567. Oke. Kemudian per 30 Juni, X harus mempunyai derivatif aset ya sebesar 970.590. Ini udah tadi ya, 30 Juni langsung sekarang yang September. X dia menjual tembaganya di pasar dengan harga $310. Ya, kita lihat di sini. Ya. Naik lagi dia sekarang, harganya 310. Jadi dia akan terima uang kas, credit sales, ya 310 kali 10.000, 31 juta. Kemudian karena dia pakai perpetual, debit cost of goods sold, credit inventory sesuai dengan harga perolehan dari tembaga itu. Ini ya, harga perolehan awalnya 28.900. Oke. Terus kita tutup kan, ya. Kita selesaikan kontrak forward-nya. Ya. Tadi selisih yang terjadi dengan laporan sebelumnya ya, kan yang awal tadi kontraknya 300, kemudian sekarang pada waktu penyelesaian dia jadi 310, jadi selisihnya 10 kali 10.000 berarti 1 juta. Ya. Jadi debit sales, credit cash 1 juta, ya. Karena berarti kita kontraknya di harga 300 ya, padahal harga pasalnya 310, jadi kita mengalami kerugian nih di sini ya. Kita mengeluarkan uang kas di sini untuk mengcover itu, memberikan kepada si yang pemegang kontraknya forward ini tadi, lawan kita ya, bayar 1 juta kepada mereka. Terus kita tutup yang other comprehensive income dan kontrak forward kontrak ya. Jumlahkan aja di sini. Other comprehensive income
914 di debit, ya. Terus di kredit 1385 sekian, berarti ada selisih 471 di debit. Oke, di kredit ya selisihnya. Terus ada lagi 499 di kredit, ya. Kalau ditotalin dia 975, 90. Kalau kita tutup kita letakkan sisi debit. Begitu juga dengan forward contract. Cek di awal tadi kita punya di posisi kredit 914, ya. Terus udah kita tutup yang sisi debitnya ya. 914-nya, tersisa 471 di debit. Kemudian tambah lagi 499 di debit, maka kita nutupnya di sisi kredit. 970, 590. Ada pertanyaan sampai di sini? Masih belum? Ini kayaknya kalau kuliah siang pada ngantuk ya. Sepi-sepi aja. Oke, satu lagi ya. Yang interest rate swap. Ya. Jadi ini contoh kita tuh minjem uang ke bank. Ya. Minjemnya dalam mata uang asing. Berarti kita ada resiko di sini perubahan kurs. Ya. Udah gitu, oleh banknya dia dikasih tingkat bunga yang berfluktuasi juga. Ya, jadi tingkat bunga awal 9%. 2 tahun berikutnya itu akan menyesuaikan dengan LIBOR plus 2%. LIBOR itu London interest apa ya? Lupa, pokoknya London interest rate lah gitu ya. Jadi itu patokan kita melihat ke tingkat suku bunga yang ada di London itu berapa ditambah dengan 2%. Nah, ya. Jadi berfluktuasi kan, karena kan tergantung dari posisi di Londonnya itu dia seperti apa, ya. Yang ditentukan pada akhir tahun untuk tahun berikutnya. Jadi lihat LIBOR akhir tahun, berarti itulah yang akan dipakai untuk menentukan berapa tingkat suku bunga yang harus dibayarkan untuk periode berikutnya, ya. Jadi tingkat bunga LIBOR 2009 akan dipakai menentukan tingkat suku bunga pinjaman 2010. Nanti tingkat bunga LIBOR 2010 dipakai untuk suku bunga pinjaman 2011 kayak gitu ya. Nah, sekarang karena khawatir si X khawatir dengan perubahan tingkat suku bunga LIBOR ini tadi ya, maka dia melakukan hedging atas tingkat bunga tersebut ya. Nah, hedgingnya apa nih di sini? Tanggal 1 Januari 2009 dia mengikat kontrak P membayar fix suku bunga ini tadi dengan Y. Jadi P fix receive variable interest rate swap. Maksudnya si X itu dia akan bayar dengan suku bunga yang tetap ke Y. Y lah yang akan menanggung pergerakan suku bunga yang ada dalam perjanjian X ini tadi dengan pihak bank. Ya, jadi dia membayar pay fix, tapi dia si Y-nya menerima variable interest rate. Dia saling tukar gitu untuk pembayaran di tahun kedua dan tahun ketiga. Ya. X akan membayar tingkat bunga tetap 9% kepada Y dan Y akan menerima tingkat bunga LIBOR plus 2%. Ya. Kontrak akan diselesaikan secara net. Berarti nanti tinggal berapa selisih yang terjadi gitu ya, itu akan diselesaikan. Per 31 Desember 2009 tingkat bunga LIBOR-nya 6,5%. Ya, berarti plus 2% ya, berarti untuk suku bunga tahun berikutnya jadi 8,5%. Ya. Karena X mempunyai kontrak dengan Y yang mengharuskan bayar bunga 9%, maka si X punya kewajiban untuk menyerahkan 0,5% kepada si Y. Ya, kalau misalnya suku bunganya LIBOR-nya 6,5, ya berarti si X itu punya kewajiban membayar kepada Y 0,5%. Ya, sebanyak 2 kali. 2 kali itu dalam 2 tahun ya, tahun kedua, tahun ketiga. Gitu. Kita hitung present value-nya untuk tahun kedua
ya. Ini karena suku bunganya 8,5% ya berarti ya. Karena kan 6,5 ditambah 2, jadi 8,5% ya. 1.000 ya. 1.000 itu dari ini ya, 0,5% kali 200.000 ya, yang diserahkan kepada si Y ini tadi. 1.000 dibagi 1,085 pangkat 1. Ini pangkat ya. Pangkat 1. Yang ini pangkat 2 ya, untuk tahun ketiga. Ini yang tadi tahun pertama. Ya, ini present value. Kemudian misalnya pada tanggal 31 Desember 2010, LIBOR-nya jadi 7,25. Berarti kalau plus 2 menjadi 9,25%. Ya. Berarti untuk di tahun ketiga, kita itu malah akan menerima dari si Y, bayaran sebesar 0,25%, karena melampaui 9%. Ya. Jadi kita udah janji bayar ke Y-nya itu 9%. Ya. Nanti Y akan bayarin ke Bank BCA itu 9,25%. Jadi artinya kita mendapatkan keuntungan dibayarin 0,25%. Sebanyak 1 kali. Ya, jadi kalau kita present value kan, ya 500 dari 0,25 kali 200.000 dibagi dengan tadi suku bunganya jadi 9,25% ya. Jadi 1,0925 pangkat 1 nih ya. Jadi 458. Oke, kita lihat dulu jurnalnya ya. Tanggal 1 Januari 2009, berarti kan di awal dia meminjam, ya, dia akan mencatat pinjaman itu kan yang sebesar $200.000. Ya, dia akan jurnal debit cash, credit load payable, ya, atau bank payable boleh. Pokoknya ini pinjaman ke bank sebesar $200.000. Ya. Terus 31 Desembernya. Nah, 31 Desembernya ini berarti sudah berjalan setahun, ya. Berarti dia wajib mencatat ada pembayaran bunga kepada pihak bank, ya. Berapa bunganya? Bunganya adalah 9%, karena di tahun pertama kan hitungnya 9%. Ini 18.000 adalah 9% kali 200.000. Ya. Oke. Terus expense credit cash, ya, 18.000. Nah, ini karena tadi sudah dilindungin ya dengan suatu kontrak swap, ya. Kita mencatat bahwa ada suatu other comprehensive income di sini ya sebenarnya ya, credit interest rate swap, ya, mencatat nilai wajar derivatif interest rate swap, ya. Jadi kalau yang tadinya harusnya 9% gitu ya, dia di-swap dengan bunga 8,5%, sebenarnya perusahaan itu mengalami suatu kerugian. Makanya kan AOC-nya di sisi debit ya. Nah, kalau kita lihat di sini present value-nya, karena kan kita menilai nilai wajarnya ya. Present value-nya dari nilai wajar derivatifnya itu kita jumlahkan untuk yang 2 tahun. Karena di sini kan untuk tahun kedua dan tahun ketiga ya. 922 ditambah 848. Ini kita jumlahkan. Present value dari yang tingkat suku bunga selisih ini tadi, selisih suku bunga yang nilainya 1.000, kemudian kita present value-kan. Karena dia baru akan dibayar tahun kedua dan tahun ketiga. Ya, jadi kita catat di sini debit, other comprehensive income, credit, interest rate swap. Ya. Terus 31 Desember 2010, tahun berikutnya lagi. Ya. Ini berarti perusahaan itu cukup membayar pembayaran bunga ini 8,5%. Ya. Dari mana 8,5%? Ini gini, mungkin saya akan kasih gambar begini kali ya. Ini kan transaksinya awalnya 1 Januari 2009. Ya kan? Dia kontraknya 3 tahun nih peminjamannya ya. Berarti ada ini dibuatnya adalah 31 Desember 2009. Kemudian nanti ada 31 Desember
2010. Terus ada 31 Desember 2011. Ya. Ini kan kontraknya 3 tahun ya. 1, 2, 3 ya. 1 Januari 2009 sampai 31 Desember 2009 ini suku bunganya berapa? Dari 1 Januari 2009 ke 31 Desember 2009 suku bunganya berapa persen? Ayo, 6,5%, Bu. Gimana, Selvi? 6,5%. Oh, tunggu, tahun pertama. Nih, tahun pertama. Oh, 9%. Ya, mana sih? Oh, yang ini, tahun pertama. Kan kontraknya masa pinjamannya 3 tahun. 9%, Bu. Oke, 9%. Tahun pertama 9%, 2 tahun berikutnya ngikutin LIBOR plus 2%. Gitu ya. Jadi kalau saya gambar di sini, berarti di tahun pertama ini 9%. Ya. Tahun kedua ngikutin LIBOR akhir tahun, berapa suku bunga LIBOR di sini plus 2%. Di sini kan dibilang per 31 Desember 2009, berarti ini ya. Suku bunga LIBOR 6,5. 6,5 tambah 2% itu dipakai untuk pembayaran bunga tahun kedua. Berarti berapa? 8,5. 8,5. 8,5 ya, 8,5%. Ya. Terus tahun ketiga, berarti kan LIBOR 31 Desember 2010. Nih, tambah 2%. Ini ya, 9,25. Nah, ini yang kita pakai untuk menghitung bunga yang kita bayarkan kepada si pihak bank. Jadi di tahun pertama kita bayar pihak bank 9%, tahun kedua kita bayar kepada pihak bank itu 8,5%, ya. Kemudian tahun ketiganya kita bayarnya 9,25%. Ya. Sekarang kita lihat di sini. Tadi ya, ini yang di tahun pertama kan bayarnya 9% ya, makanya ini perhitungannya interest expense credit cost 9%. Ya. Tahun kedua sekarang, 31 Desember 2010. Yang kita bayarkan ke Bank BCA itu adalah 8,5% kali 200.000, interest expense credit cost 17.000. Ya. Nah, cuman kita kan udah kontrak sama si pihak Y tadi. Si Y itu dikontrak bahwa dia mau menanggung bunga fluktuasinya, pokoknya sepakat bayarnya 9%. Walaupun kita di-charge kecil oleh pihak BCA, 8,5%, tapi 0,5%-nya harus kita bayarkan kepada pihak Y. Jadi pembayaran kepada pihak Y adalah 0,5% kali 200.000, interest expense credit cash. Nih. Ya, kita berikan kepada Y, 8,5-nya untuk si pihak Bank BCA. Ya. Nah, kita sesuaikan sekarang untuk yang instrumen derivatif kita, swap kita ini tadi. Ya. Jadi, tadi kan awalnya ini ya, semacam kayak kita itu sebenarnya mengalami kerugian nih. Ya, kita harusnya kalau nggak pakai di swap itu tadi ya, nggak ada swap itu tadi ya, kita bayarnya langsung aja ke Bank BCA 8,5%. Tapi karena kita udah janji ya kepada pihak Y, maka mau nggak mau kita ada 2 tahun bayar untuk yang percent value-nya ini kita akan hitung ya. 922 ditambah 848 tadi itu 1.770 ya. Awalnya di sini kan kita mengalami kerugian nih ya. Nah, tapi di tahun yang 2010 ya, kan naik. Ya. Kita untung nih justru melakukan swap ini tadi. Karena kita
cukup bayar ke Y sebesar 9%, tapi kita di cover untuk pembayaran yang kepada pihak bank yang harusnya 9,25%. Jadi present value-nya di sini 458 itu kita keuntungan nih sebenarnya. Ya. Kalau kita lihat di sini, ya, jadi interest rate swap ya 458, kemudian yang tadi kita mencatat sebagai kayak kerugian gitu ya, tercover dengan adanya kenaikan tersebut ya. Jadi kredit other comprehensive income di sisi kredit 2.228 ya. Ini nilai wajar derivatifnya kayak laba ya, ini berarti ya. Keuntungan gitu ya. Oke. Nah, kemudian di tahun 2011, seperti yang gambar saya ini tadi, berarti sekarang sepanjang tahun 2011 itu menghitung bunganya adalah 9,25%. Ya. Ini ya, berarti kita bayar ke BCA-nya itu lebih tinggi nih ya, 9,25% kali 200.000, 18.500, tapi sebesar 500 itu di cover dari pihak Y. Y lah yang nyetor kepada kita debit cash, credit interest expense gitu. Jadi mengurangin beban bunga kita ya. Kita lihat di sini ya, sebesar 500 yaitu 0,25% dari 200.000. Terakhir kita tutup nilai wajar derivatifnya. Ya, dari yang 458 ini tadi kita tutup debit other comprehensive income, credit interest rate swap. Ya. Oke. Mungkin ini aja. Ini kan tadi bunganya fluktuasi ya, memperhitungkan suku bunga LIBOR, atau bisa juga dia tidak memperhitungkan suku bunga LIBOR ya. Kita tidak menghitung di sini untuk present value juga bisa ya. Jadi abaikan untuk present value-nya ya, tergantung dari kesepakatan yang dibuat ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kita coba latihan ya. Ada sedikit soal. Kelihatan kah? Kelihatan, Bu. Ini yang forward kontrak ya. Ini mirip seperti yang slide mana tadi itu. Yang ada berapa hari future kontrak. Sebentar, saya cek dulu. Nah, yang ini. Ini seperti yang D ini ya, hindung nilai piutang dalam mata uang asing. Jadi diberikan kurs mata uangnya, ya. Nanti ini yang kita jurnal. Jadi kita semacam mempunyai suatu kontrak untuk kita sudah melakukan penjualan, tapi di sini dalam mata uang asing, gitu ya. Kemudian nanti kita lakukan suatu kontrak, ya, mirip seperti itu. Jadi di sini tanggal 1 Desember 2019, PT Semeru menjual 15 ton metal lithium kepada China Mobile Limited dengan harga Chinese yuan ya, 60 per kilo atau dengan total nilai transaksi 700.000 yuan ya, dengan tenggat pembayaran 90 hari atau 29 Februari 2020 dalam mata uang yuan ya. Jadi kalau kita lihat di sini spot rate-nya adalah 210 ya. Ini spot rate-nya 210.
kalau kita lihat perjanjian untuk yang forward kontraknya, ya kita gunakan nanti karena dia 90 hari, ya dari 1 Desember ke 29 Februari itu berarti ada 3 bulan 90 hari berarti nanti rate yang akan kita pakai yang ini, ya forward kontraknya. Terus karena suhu politik sedang tidak menentu, PT Semeru melakukan lindung nilai. Lindung nilainya forward kontrak, ya, dan akan diselesaikan dengan gross settlement. Berarti nanti akan diserahkan berupa mata uang yuan ini tadi, ya. Kursnya adalah seperti ini tadi, ya, spotnya 2.100 yang kita pakai. Kemudian untuk forward kontraknya kita pakai yang sesuai dengan berapa hari kita, ya, 90 hari berarti yang 90 days future 2.200, ya. Berdasarkan akuntansi PT Semeru di sini bulanan, pencatatan periode akuntansinya bulanan, dan hedging fair value-nya tingkat bunganya 12%. 12% di sini ini yang per tahun. Berarti kalau kalian nanti jangan lupa ini dibagi 12 terlebih dahulu untuk menghitung yang per bulan, ya. Buat jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi di atas sejak bulan Desember 2019 hingga bulan Februari 2020. Berarti nanti ada jurnal 1 Desember, 31 Desember, 31 Januari, dan 29 Februari. Oke, baik itu untuk yang penjualan metal litiumnya ataupun mungkin terkait dengan forward kontraknya. Jadi masing-masing dia ada 2 nih. Yang satu untuk yang persediaan ini tadi yang kita jual, ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan forward kontraknya, ya. Oke, silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Mungkin record-nya bisa di stop dulu, Yogi. Iya, lupa nggak di record. Oke. Bu, itu Gimana? kurang nol nggak, Bu, saat yang contract payable? Kenapa? Contract payable-nya Angkanya kurang 0. Oh, salah lihat saya. Enggak, selisihnya kan? Oh iya ya. Ya, selisihnya benar. Ya, yang Oke, Bu. 31 Januari. Izin saya, Bu. Ya, silakan Lutfia. Jurnalnya exchange loss pada account receivable. Oke, exchange loss pada account receivable. Berapa nih? Sebesar 2.150 Oke. dikurangin dengan 2.050 dikalikan dengan 700.000. 2050. 2.150 itu. Oke, kurang ini ya. Kalikan 700.000. Oke. Terus sama ya. Apalagi jurnal lain? Kemudian kontrak payable pada exchange gain. Kontrak payable pada exchange gain sama ini ya. Berapa angkanya? Sebesar 2.180 dikurangin dengan 1.960 dikalikan dengan 700.000. Selisihnya ya? Iya. Kalau kita mau buat itu sebenarnya gini, perubahannya ya, yang kita jurnal di sini kan perubahannya ya. Jadi ini seperti yang waktu hari Selasa kemarin itu yang kita membuat suatu tabel ya. Jadi fair value dari si forwardnya, terus yang kita jurnal, yang kita mau hitung itu yang perubahannya ya. Ini yang kita masuk jurnal itu change-nya, perubahannya. Jadi misalnya di sini pertama kan 31 Desember ya. Berapa itu? 2019. Ya. Forward-nya itu kan tadi yang berapa? 700.000. Ini deh. Udah kita hitung kok di sini. Ya. 14 juta ya. Berarti perubahannya sama nih dengan ini. Ya. Masih 14 juta. Terus per
berapa? 31 Januari 2020 ya. Ini kita menghitungnya sebenarnya dengan ini Lutfiah 2200 ini kita kurangkan dengan yang berapa itu? 1960 ya. Nah, tapi nanti kita selisihin. 700.000 kalikan 2200 kurangin dengan 1960 ya. Selisihnya, jadi bukan langsung yang selisih seperti itu. Oke, 168 nih. Berarti berapa perubahannya? Tinggal kita buat dia dari 14 ke 168, berapa selisihnya? Oh, 154 ya, Bu? Ya, sama tadi, sama hitungannya. Sama ya, 154. Ini karena memang selisihnya ya. Jadi, oke. Ini yang kita pakai di sini untuk kontrak payable, credit, exchange. Oke. Ya. Oke. Nah, sekarang yang 29 Februari, waktu jatuh temponya nih. Sekarang. Ada yang mau jawab? Jurnalnya apa? Silakan. Yuk. Nanti saya bantu untuk itunya, yang terakhirnya. Mungkin ininya dulu, perubahannya. Silakan. Yuk, kok nggak ada yang mau jawab? Untuk tanggal 29 Februari. Ya, pada waktu pelunasannya itu di situ jatuh temponya. Izin, Bu. Ya, silakan Grace. Nanti pelunasannya. Kalau yang jawab itu biasanya cewek-cewek nih jadinya. Pada waktu pelunasannya, yuk. Iya, jadi ada cash di debit. Oke. Kita hitung ini dulu, Grace. Apa namanya? Ada loss atau gain ya? Sebelum pelunasannya. Oh, Iya kan? kalau langsung digabung gitu, Bu, jurnalnya apa bisa? Oh, langsung digabung. Oh, ya udah. Yuk. Jadi langsung selisih cash sama AR-nya, ntar jadi ada exchange gain atau loss gitu, Bu, bisa? Oh, ya udah. Oke. Yuk, berarti Jadi ada cash di debit, senilai kurs spotnya. Kurs spotnya itu ini ya. Iya. 700.000 dikali 1980. 1980. Oke. Terus? Lalu di kreditnya itu ada AR. Oke. Itu selisih dari yang jurnal-jurnal sebelumnya. Yang 1 Desember 1470 ya ditambah sama 35 juta. Dikurang 70 juta. 1435. Ya, jadi ada selisihnya itu di debit exchange loss-nya, Bu. Oke, selisihnya exchange loss ya, karena di sisi Debit. Debit, oh debit ya. Sorry. Ini berarti exchange loss ya. Oke, terus? Lalu untuk menutup kontrak payable-nya. Itu kontrak payable di debit senilai
selisih dari jurnal-jurnal sebelumnya juga. Jadi dari 1.540 dikurang 14 juta. Kurang ya. Ini. Lalu dikurang 154 juta. Oke, 1372. Iya. Lalu di kreditnya ada cash senilai kurs spotnya. Oke. Senilai kurs spotnya di apa? Di sisi Di apa? kredit. Kredit apa itu? Ya, cash. Berarti akunnya cash. Cashnya 700.000 dikali 1.980. terus Selisihnya itu masuk ke exchange loss. Jadi Oke. selisihnya ada di di debit. sisi debit juga ya. Iya. Terus Lalu jurnal yang terakhirnya yang membalik kontrak receivable. kontrak Cash. receivable karena di Ya. sini ya. Iya, Bu. Berarti Cash pada kontrak receivable. Senilai 1.540. yang ini ya, nilai si Iya. kontrak receivable-nya. Oke, ya. Makasih Grace ya. Jadi ini untuk mencatat pada waktu pelunasannya atau penutupannya, ya kita mencatat bahwa kita menerima pembayaran dari yang foreign currency kita ini tadi yang sebesar 700.000 itu, ya, untuk melunasin sebagai pelunasan dari piutang kita ini tadi, ya. Kemudian karena kita melakukan kontrak, ya, jadi si yuan ini tadi kita kembalikan, ya, kita kembalikan kepada si yang pihak lawan kita ini tadi, ya. Jadi kita dikasih yuan gitu kan, kemudian ini kita menjual ya, oke, berarti kan kita menerima pembayarannya itu dalam yuan ini tadi, ya, tapi kita maunya dalam rupiah gitu. Jadi di sini kita menyelesaikan si kontrak receivable ini tadi, ya. Jadi kita terima uang kas 1.540 dari si lawan kita ini tadi. Oke. Nah, ini tadi tanpa memperhitungkan adanya bunga. Kalau pakai menghitung bunga, nah bedanya itu cuma di sini kok. Yang ini tadi itu pada waktu menghitung di sini itu ya, ini tadi 700.000 kalikan 2.200 dikurangin 2.180 itu kita pakai memperhitungkan dibagi dengan tingkat bunganya 1,01 pangkat 2 ya, berikutnya yang pangkat 1 kayak gitu. Jadi ini coba saya buat aja sebentar. Bedanya kalau dia memperhitungkan bunga ya, 31 Desember itu dia ya. Dibagi dulu, lupa. Satu dibagi 1,01. Nah, 13.724.145.
ya. Yang berikutnya juga gitu, 700.000 ini 2.200 dikurangi 1.960 dibagi 1,01, karena kan tingkat bunganya 12% per tahun, per bulannya berarti 1%, ya. Ini pangkat 1. Oke. 166.336.634. Jadi selisihnya yang kita jurnal di sini ya, ini 152.612 harusnya. Terus nanti yang terakhir yang per 29 Februari 2020 itu perhitungannya kan dia apa sih sebenarnya yang ini ya, 700.000 ya, nanti kurang 0. Seperti ini. Nanti ini angkanya yang 13.724 tuh di sini. Nah, ya. Angka kontrak payable-nya, exchange gain-nya, terus ini berarti pakai angka yang ini. Ya. Ini exchange gain-nya, ya. Oke. Jadi seperti itu. Bedanya tuh di situ. Jadi untuk pengakuan untuk yang nilai wajarnya dia memperhitungkan suku bunga, jadi di present value kan. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Izin Bu, Ya, silakan. Grace. kalau soalnya kalau soalnya seperti ini kita jawabnya perhitungkan bunga atau tidak ya Bu? Nanti kalau misal di ujian ada begini. Kalau di sini ada tulisannya tingkat bunga, sebenarnya perhitungkan suku bunga, ya. Tapi kalau misalnya diasumsikan, ditulis, ya, karena di sini memang dalam keterangannya ini memang soal ujian ya. Di sini memang nggak ditulis, cuman ditulis buatlah hayat jurnal, ya. Dan memang dari yang waktu itu jawabannya itu juga diberikan 2. Jadi kalian misalnya mau menghitung dengan bunga ataupun tidak, ya. Karena memang di sini statement dalam pertanyaannya itu memang masih belum kelihatan dengan jelas apakah kita diminta menjurnal itu dengan memperhitungkan tingkat bunganya atau tidak. Ya, harusnya memang di situ tertulis secara jelas perhitungkan tingkat bunga pasar yang berlaku, ya, atau mungkin ditulis misalnya dengan menghitung present value-nya misalnya. Nah, itu udah jelas ya. Berarti pakai perhitungan untuk suku bunganya. Ya, mungkin gitu sih. Ya. Ada pertanyaan lagi? Oke. Kalau nggak ada, ini nanti akan saya share ya. Ada tugas juga latihan, ya. Sudah ada di LMS ya. Nanti akan kita bahas di hari apa? Kita ketemu lagi hari Selasa atau Jumat? Selasa atau Jumat minggu depan? Selasa, Bu. Selasa ya. Oke. Ya. Jadi di hari Selasa nanti kita ketemu untuk membahas itu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhirin dulu mungkin pertemuan hari ini ya. Oke. Ya, sampai ketemu lagi hari Selasa ya. Selamat sore semuanya. Sore, Bu. Terima kasih. Selamat sore, Bu.